Bisa saya mulai ya, Miss Ma'am maksud saya. Bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, di sini kita akan membahas tentang passive voice. Teman-teman semua hadir ya untuk pembelajaran Hadir, hari ini. Miss. Hadir, Miss. Ya, terima kasih. Next, passive voice. Untuk definisinya, kita langsung ke materi ya, teman-teman. Untuk definisi dari passive voice itu sendiri adalah, nah, sebentar, maksud saya, di mana ada kalimat pasif, pasti ada kalimat aktif. Nah, di sini, untuk definisi dari kalimat aktif itu adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan kegiatan atau aktivitas. Maksudnya, kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan atau melakukan perbuatan. Nah, kebalikan dari kalimat aktif adalah kalimat pasif. Kalimat pasif adalah subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi, atau kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Nah, untuk lebih singkatnya, kalimat aktif itu adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu kegiatan. Sementara kalimat pasif, kalimat yang subjeknya adalah penerima suatu kegiatan. Bisa dimengerti? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Baik. Nah, untuk kalimat pasif sendiri itu biasanya digunakan fungsi ya, kita lanjut ke fungsi. Kalimat pasif atau lebih sering kita dengar dengan passive voice digunakan untuk menunjukkan ketertarikan pada seseorang atau objek yang dikenai tindakan dan bukan seseorang atau objek yang melakukan tindakan. Dengan kata lain, hal-hal atau orang yang terpenting akan menjadi subjek kalimat. Nah, untuk lebih singkatnya, kalimat pasif itu digunakan jika subjek atau pelaku utamanya tidak begitu penting atau subjek tindakan tidak memerlukan pelaku. Sementara kalimat aktif biasanya paling sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Karena bentuk rumusnya lebih mudah, seperti itu. Nah, untuk formula dari passive voice, perlu diingat, objek di kalimat aktif itu menjadi subjek di kalimat pasif. Seperti itu bisa diperhatikan ya, contohnya formulanya objek plus auxiliary verb plus verb 3 plus be subject. Next. Nah, di sini saya ada sedikit ada contoh. Ada yang mau membacakan? Teman-teman? Saya, Miss. Boleh. Kalimat aktif dan pasifnya. My mother. Oh, iya, Miss. Yang aktif, my mother plant some flowers. Ibuku menanam beberapa bunga. Yang pasif, some flowers are planted by my mother. Beberapa bunga ditanam oleh ibuku. Sudah, Miss. Nah, baik. Di sini bisa dilihat ya perbedaannya. Di sini, my mother plant yang aktif, my mother plant some flower. My mother berperan sebagai subjek. Dan plant menjadi verb 1, flower menjadi objeknya. Jika dipasifkan, some flower menjadi subjek, kita tarik ke depan sunflower-nya dan ditambah dengan be atau auxiliary verb are plus verb 3. Verb 3-nya plant menjadi planted by my mother. Nah, perlu diingat bahwa passive voice menggunakan be plus verb 3. Jadi dari passive voice itu sendiri adalah verb 3. Nah, selanjutnya. Nah,
Auxiliary verb akan berubah bentuk berdasarkan waktu kejadian yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, kalian bisa melihat tabel yang ada di layar ya. Untuk simple present itu menggunakan to be and is MR plus verb 3. Jika present continuous is MR being plus verb 3. Jika perfect, has have plus been verb 3. Untuk simple past, was were verb 3. Selanjutnya, continuous, was were being verb 3. Dan yang perfect, had been verb 3. Untuk future, sama seperti itu formulanya. Selanjutnya, bisa dimengerti ya sampai di sini teman-teman? Bisa, Miss. Nah, di sini saya tampilkan contoh untuk penggunaan kalimat pasif di beberapa tenses. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk simple present, my mother cooks dinner. Jika di kalimat aktif, untuk mempasifkan the dinner is itu auxiliary verb dari present simple, cook verb 3 by mother. Nah, by mother ini tidak perlu ditulis sebetulnya. Nah, untuk pemula boleh saja ditulis untuk lebih memperjelas ibaratnya. Selanjutnya di sini kan ada present continuous sampai modal infinitif. Nah, perlu dilihat, perlu diperhatikan, di sini ada yang berwarna hijau di auxiliary verb-nya. Nah, untuk warna hijau ini perlu diperhatikan, tetapi tidak perlu diubah di kalimat pasifnya. Jadi tetap, my mother is cooking dinner. The dinner, kita pasifkan, the dinner is being cooking. Cooking ini adalah verb ing. Nah, auxiliary verb-nya menjadi being, cook, verb 3. Begitu teman-teman. Bisa dimengerti? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Atau saya menjelaskan terlalu cepat? Selanjutnya, ada contoh, I watch a movie. Mungkin salah satu dari teman-teman ingin mencoba untuk mengubah menjadi kalimat pasif di tenses present, simple present. Saya, Miss. Boleh, Mbak Sahla. Gimana itu coba? A movie is watched by me. Ya, betul. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya semua. Bisa, Miss. Nah, kita langsung ke latihan soal ya. Linknya sudah saya share di WhatsApp grup ya. Kita bahas sama-sama ya teman-teman. Langsung saja. Bisa? Iya, Miss. Nomor 1. Ada yang mau menjawab? Mencoba menjawab? Halo? Saya, Miss. Siapa tadi, Mbak Nen? Iya, Miss.
Boleh Nomor satu, ya. Where can you read the announcement? Jawabannya yang B, in company. Di situ munculnya apa ya? Maaf, apa share screen-nya? Beda Miss, they cancel. All flights. Itu Mbak Nadia salah quiz kayaknya. Oh ya, sorry. Sebentar. Iya, nggak apa-apa. Ya Miss, nomor satu yang B, tapi soalnya they cancel all flights because of work. Form of the sentence is because of work, all flights were cancelled. Yang B, Miss. Betul. Kenapa yang B? Karena pada kalimat tersebut menggunakan pola kalimat pasif was atau were, ya. Atau verb, apa namanya? Itu loh. Simple past ya, teman-teman. Iya. Nah, jadi pola kalimatnya menjadi was, were plus verb 3. Jadi jawabannya adalah B. Yang nomor 2, ada yang mau jawab? Saya Miss. Monggo. E, Miss. Is being designed. Is being designed. Kurang tepat ya? Yang C, Miss, is designed. Ya betul. Nomor 2 adalah is being designed ya. Siapa tadi Mbak salah ya? Maaf, saya kurang fokus. Kenapa jawabannya E, is being designed? Karena continuous, Miss. Iya, betul. Lanjutnya, nomor 3. Saya Miss. Iya, Mas Mugis. Jupiter's 4 moons. Jawabannya adalah apa ya? Lupa Miss. Gimana? Jawabannya adalah siapa tadi yang menjawab? Halo? Jawabannya adalah A Yang ya. siap. Yang ayat mah. Ah, bener. Ya. Jadi subjek kalimat dan tensi subjek Jupiter for months menjadi jamak dan menggunakan past tense, maka harus diubah menjadi were plus verb 3. Selanjutnya nomor 4. Siapa yang mau mencoba? Saya Miss. Ulangi Miss. Ya, boleh. Jawabannya adalah A, ya Miss. A atau B Miss? C, Miss. C, Miss. C. Ya, jawabannya yang C ya. Kenapa yang C coba? Iya, kenapa ya? Karena pasif.
Jadi di situ menggunakan tenses present perfect ya. Jadi kita ubahnya menjadi has been told by Virus. Selanjutnya nomor 5. My hair bla 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 by mom yesterday. Apa nih? Kira-kira nih? Jawabannya nih nomor 5 apa? Ada yang mau menjawab? Miss. Ya, betul sekali. Sudah ya? Kiranya ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah paham, Miss. Alhamdulillah. Jadi, passive voice adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu kegiatan ya teman-teman, dan kalimat yang subjeknya adalah penerima suatu kegiatan. Biasanya digunakan jika subjek atau pelaku utamanya tidak begitu penting, atau suatu tindakan tidak memerlukan pelaku. Nah, kebalikannya, untuk kalimat aktif, kalimat yang subjeknya melakukan suatu kegiatan dan paling sering digunakan dalam percakapan sehari-hari karena rumusnya lebih mudah. Begitu ya teman-teman, bisa dimengerti? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Ada yang ditanyakan mungkin? Sudah ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.